Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesmas. Selamat sore. Dalam 30 menit ke depan, podcast kesehatan terkini, PDKT akan menemani hari Minggu kalian nih. Nah, selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini. Podcast kesehatan terkini, PDKT, adalah rangkaian kegiatan untuk memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait isu-isu kesehatan terkini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perilaku konsumsi makanan siap saji terhadap kesehatan tubuh. Nah, ada peribahasa yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. So, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kesa Syifa Nabilah. Saya merupakan mahasiswa dari Kesehatan Masyarakat dan juga pengurus Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Profesor Dr. Hamka. Periode 2021-2022. Nah, pada PDKT ini, kita hadirkan narasumber yang spesial dan juga hebat, yaitu Ibu Onilinda, SKM MKes. Beliau akan sharing-sharing dan juga bincang-bincang ringan mengenai informasi terkait pengaruh perilaku konsumsi makanan siap saji terhadap kesehatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana, Bu, kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Kesibukan Ibu belakangan ini lagi ngapain aja, Bu? Nah, seperti biasa, sebagai seorang dosen, ya ada mengajar, ada meneliti, ada melakukan pengabdian masyarakat, dan kegiatan-kegiatan al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, itu masih rutin dilakukan. Wah, cukup sibuk ya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, sudah mau meluangkan waktu buat menghadiri podcast ini, Bu. Ya, sama-sama. Nah, baik, Bu, pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh perilaku konsumsi makanan siap saji terhadap kesehatan tubuh. Yang mana kita tahu makanan siap saji ini kan tidak asing nih, Bu, terdengar di kalangan masyarakat, bahkan sudah sangat populer ya, Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih definisi dari makanan siap saji itu, dan apa saja nih, Bu, contoh dari makanan siap saji sendiri itu? Ya, baik, makasih Mbak Moderator dan teman-teman semua, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Saya kira fast food ya, kita bahas fast food atau makanan siap saji atau cepat saji itu, kalau dari bahasanya, ya makanan yang cepat, ya gampang disajikan, yang cepat ya waktunya yang dibutuhkan untuk menyajikan makanan itu. Tetapi memang ada hal-hal yang ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya dari makanan siap saji. Kalau dari positifnya, ya dia cepat, ya praktis. Orang kalau di perkotaan dengan kesibukan yang luar biasa, ditambah lagi sekarang sudah mulai offline ya, pertemuan tatap muka sudah mulai, nah jalanan sudah mulai macet. Nah, dengan adanya fast food ya cepat saji ini menjadi lebih membantu ya menyiapkan makanan-makanan itu. Tapi memang di sisi lain tadi ya masalah-masalah ya, karena dia cepat saji bisa jadi ada hal-hal yang dimasukkan di dalamnya supaya makanannya lebih awet, makanannya lebih menarik ya, makanannya lebih enak rasanya gitu. Jadi seperti dua sisi mata uang ya makanan ini. Tapi akhirnya orang ya lebih mengedepankan yang penting praktis gitu ya. Jadi makanan siap saji dari segi kepraktisannya, dari segi kecepatannya sehingga banyak yang memilih. Nah, ini disebut dengan siap saji. Nah, kita bisa lihat di sekitar kita ya, gampang sekali kita mendapatkan, atau bahkan di dalam kulkas rumah kita nih, sudah banyak gitu ya makanan siap saji. Ya, yang paling sering ya pizza ya. Ya, saya kira semua sudah nggak asing lagi ya pizza ya. Kalau mungkin zaman saya dulu ya, masa remaja gitu, pizza itu susah sekali dapatnya. Kalau sekarang bisa buat sendiri ya, bisa pesan tadi ya. Lalu juga kentang goreng, ada burger, ada hotdog, ada mungkin kalau minuman ada es krim, dan masih banyak lagi. Ya intinya makanan siap saji biasanya itu kalorinya tinggi, ya proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, karbohidratnya tinggi. Nah itu salah satu yang mencirikan makanan-makanan siap saji itu. Gitu.
Ya berarti kan makanan siap saji ini sangat praktis kan, Bu? Yang praktis-praktis dan jadinya dia sangat populer karena waktu juga. Terus makanan siap saji ini dikenal oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia kan, Bu. Nah, Iya, tapi dari kalangan mana yang paling sering mengkonsumsi makanan siap saji ini, Bu? Kalau dulu ya, mungkin sebelum pandemi yang banyak mengkonsumsi ini adalah para pekerja ya. Jadi usia-usia produktif yang bekerja di mana memang butuh waktu tadi ya, butuh waktu yang cepat gitu ya, praktis, enak, menarik dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke masa pandemi, semua orang kan beralih ya. Ketersediaannya juga semakin banyak, apalagi di perkotaan. Ya kita bisa lihat kalau buka di gerai online semua ada gitu ya. Jadi kalau sekarang itu semua usia gitu, nggak kenal gitu, anak-anak, mulai dari anak-anak, remaja, apalagi gitu ya, yang melek gadget ya, itu udah pasti dia kenal tuh makanan-makanan siap saji sampai ke usia lansia gitu. Berarti kan ini kan semuanya ya, Bu, dari semua kalangan. Jadi tidak Ya. memandang dia itu anak-anak atau remaja ataupun dewasa maupun lansia. Nah, kalau alasannya dia mengkonsumsi makanan siap saji itu apa saja sih, Bu, biasanya? Ya, karena disebut siap saji, cepat saji ya. Karena orang pengen cepat ya, dibandingkan kalau masak dulu di rumah, apalagi kalau yang sendiri. Ya, anak kos misalnya, ini anak milenial ya, anak kos tuh kalau dipikir dia harus masak, nyalain kompor segala macam kan lama dibandingkan dia pegang gadgetnya, tinggal pilih mana yang dia suka, datang tuh ya setengah jam atau kurang dari setengah jam ya kalau kalau lokasinya dekat. Itu satu ya, karena cepat ya disajikan, praktis gitu bisa dibawa, lalu juga menarik mungkin ya. Kalau kita bisa lihat di pilihan-pilihan itu kan dengan berbagai topping misalnya ya. Kalau kita buat sendiri kan susah banget gitu ya. Kalau disediakan kan toppingnya ya macam-macam, aneka rasa, aneka warna, aneka bentuk gitu ya. Lalu kelezatan itu juga yang ditawarkan, yaitu hanya menjadikan orang itu memilih itu. Mungkin juga dari harga, ya, harga yang bersaing ya. Bisa jadi nanti kalau beli satu dapat berapa gitu ya, bonus-bonus yang ditawarkan itu, sehingga menjadi alasan-alasan di samping cepat ya, praktis gitu, dan harga terjangkau itu ya kira-kira menjadi alasannya. Nah, tadi kan kayak cepat, praktis, kemudian harga yang bersaing juga menjadi alasan. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi makanan siap saji sendiri ini apa sih, Bu? Sebetulnya nggak jauh beda tadi ya dengan alasan tadi ya. Satu misalnya ingin praktis, ingin cepat gitu ya, nggak mau repot gitu ya. Kayaknya kalau sendiri gitu ya, tinggal sendiri atau lagi males masak gitu, sehingga orang ya sudahlah, istilah sekarang GoFood aja gitu ya, di GoFoodin aja. Ditambah lagi dengan tempat ya, tempat yang memadai di perkotaan, hampir semua mudah ya mendapatkan makanan-makanan siap saji. Aksesnya juga gampang gitu ya, ketersediaan kuota ya, yang jelas ya kalau misalnya membeli secara online itu akhirnya menyebabkan orang mudah gitu ya untuk mendapatkan itu. Ya udah orang beralih ke pola pemilihan makanan itu secara fast food tadi begitu. Nah, kan sekarang banyak nih, Bu, orang-orang yang beralih ke makanan siap saji karena alasan-alasan yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, ada nggak sih, Bu, dampak dan juga efek terhadap kesehatan jika seseorang mengkonsumsi makanan siap saji itu secara berlebih? Ya, jadi kalau secara umum ya, makanan siap saji ini biasanya tinggi makronutrisi, ya, zat gizi makro. Apa itu? Ya, ada karbohidrat tinggi, protein tinggi, lemak tinggi gitu ya. Nah, kalau ini tinggi semua ya, dikonsumsi dalam jumlah banyak, dia akan menumpuk di dalam tubuh. Ya, nah kalau menumpuk nggak dipakai, ya kan kalau sekarang kan kita pekerjaannya lebih banyak ini ya, online seperti ini ya, nggak dipakai, nggak dibakar menjadi energi, maka semua yang tadi ya, zat gizi makro tadi disimpan menjadi asam lemak.
Asam lemak inilah yang menjadi cikal bakal penumpukan lemak yang akhirnya bisa menyebabkan obesitas ya. Nah, zat gizi yang tinggi ini tidak diimbangi dengan zat gizi yang lain ya. Mikronutrisi juga sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh, ada vitamin, ada mineral gitu. Nah, ini nggak diimbangi, akhirnya ada penumpukan tadi ya, penumpukan lemak yang bisa menjadikan obesitas ya atau kegemukan. Nah, obesitas ini bisa menjadi prediktor ya, bisa menjadi predisposisi untuk ke penyakit-penyakit tidak menular ya, penyakit jantung, lalu stroke. Kita bisa lihat jumlah kasus-kasus penyakit-penyakit tidak menular ini semakin hari semakin meningkat dan usianya pun semakin bergeser. Kalau zaman dulu itu usia-usia lansia, usia dewasa, sekarang mungkin usia remaja itu juga sudah ada gitu ya. Bahkan di Riskesdas itu ada 0,05% remaja ya mengalami menderita penyakit jantung yang bisa kita bayangkan. Nah, ini bisa jadi salah satu pemicunya adalah makanan-makanan siap saji yang tinggi makronutrisinya gitu ya. Nah, jadi dari obesitas bisa ke penyakit-penyakit tidak menular tadi, ya akhirnya bisa menyebabkan imunitas turun, ya gampang sakit. Ya kalau orang obesitas misalnya, kalaupun dia tidak ke penyakit jantung, ya mungkin yang lain gitu ya, karena konsumsi karbohidratnya tinggi, gitu, maka kadar gula jadi tinggi. Kalau kadar gulanya menjadi tinggi, maka punya risiko ke penyakit diabetes mellitus. Ya, penyakit diabetes mellitus itu meningkatkan risiko kesakitan, imunitas rendah, ya, gampang sakit dan seterusnya. Ya, atau misalnya pada penyakit-penyakit yang lain gitu, atau kegemukan orang menjadi tidak energik gitu ya, jalan susah gitu ya, atau penyakit pernapasan. Ya, karena jalan napasnya itu tertutup agak susah, jadi pernapasannya tidak lancar gitu. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang bisa terjadi itu ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan-makanan siap saji itu yang berlebihan. Bagaimana kita tahu berlebihan atau tidak? Ada patokan-patokan yang harus kita lihat, begitu ya. Selain nanti dampak lain, misalnya imunitas, gitu ya, ada tingkat kesakitan jadi tinggi, gitu. Mungkin produktivitas ya. Kalau orang sakit tidak produktif. Kalau tadi misalnya obesitas jadi kurang gerak ya juga tidak produktif. Akhirnya ke masalah-masalah kualitas sumber daya. Nah, itu kalau jalan panjangnya itu kalau kita bicara ke sana. Baik Ibu, berarti kan kalau makan makanan siap saji secara berlebih ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa menurunkan kualitas dari hidup gitu ya Bu, hidup seseorang. Nah, kemudian bagaimana caranya ataukah sebaiknya kita tuh mengurangi atau menghindari saja untuk makan makanan siap saji ini, Bu? Ya, pada prinsipnya kita harus melihat memang takaran yang kita butuhkan. Sehingga nanti kita sampai pada keputusan ini saya mengurangi atau menghindari gitu ya. Katakanlah misalnya untuk seorang rata-rata remaja ya atau dewasa ya, satu kali makan itu sekitar 300 kalori ya. 300 kalori satu piring itu ada sayur, ada lauk hewani, lauk nabati gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan makanan siap saji. Satu potong pizza ya, itu ada 700 kalori. Ya, artinya kalau 700 kalori, satu potong pizza itu setara dengan 2 piring nasi ya, 2 piring penuh nasi. Sementara kalau orang makan pizza cukup satu nggak ya? Nggak cukup ya rasanya ya. Apalagi kalau sambil ngobrol ya rame-rame gitu kan. Kayaknya kalau satu kurang pas gitu, pasti akan nambah. Nah, kita bisa jumlahkan gitu berapa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga nanti kita akan sampai pada keputusan, oh kalau begitu saya harus menghindari atau mengurangi. Bisa nggak? Oh, supaya saya sama dengan satu kali makan, bisa satu potong saya bagi 2 supaya setara gitu. Habis itu saya nggak makan lagi gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak begitu gitu. Apalagi kalau rame-rame kumpul gitu ya. Ada pizza, minumannya kopi, ya kopi juga dengan berbagai macam gula yang sangat tinggi di dalamnya. Kalau ini terus dilakukan, nah dampak yang akan terjadi itu kan tidak terlihat sekarang, ya nanti, ya mungkin 10 tahun atau 5 tahun ya paling cepat itu kelihatan. Ya, produktivitas, ya tingkat kesehatan gitu. Kalau sekarang apalagi kalau masih usia remaja,
pertumbuhan masih jalan, belum kelihatan. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke penurunan daya tahan tubuh, nah ini mulai dirasakan begitu. Ya, jadi kita bisa lihat tadi ya, oh ternyata pizza itu satu potong 700, kita butuhnya 300 gitu. Jadi bisa nggak kita kurangi gitu ya. Nah, itu yang sudah tahu. Katakan saya es krim. Es krim itu 1 cup ya per 100 gram. Itu kalau es krimnya saja rata masih aman gitu ya, sekitar 200-an kilokalori. Tapi kalau es krimnya ada toppingnya gitu ya, toppingnya kan ada macam-macam lagi ya sekarang ya. Ada Iya, pakai Ibu, betul. meses, iya ya, tambah susu lagi, tambah wafer lagi, macam-macam lagi. Nah itu bisa mencapai sampai ke 700-800 kalori juga ya, akan banyak. Sementara kan kita kalau makan es krim nggak es krim aja, mungkin ada tambahan lagi yang lain. Nah ini akhirnya menyebabkan penumpukan tadi ya. Jadi kalau jenisnya yang udah banyak itu yang kita makan dalam satu kali makan jenis fast food ini harus kita waspadai ya. Kalau ini terus menerus, nah, khawatir gitu ya, nanti dampaknya akan kita lihat itu nanti gitu. Nah, Ibu, selain tadi kayak pizza gitu, nah mie kan juga salah satu dari makanan siap saji nih, Bu. Nah, sekarang kan banyak nih, Bu, masih banyak orang-orang yang makan mie dengan nasi. Kan itu sama-sama karbohidrat. Apakah aman gitu, Bu, untuk mengkonsumsi itu? Prinsipnya kita itu punya panduan ya, panduan makan. Kalau di Indonesia itu ada namanya pedoman gizi seimbang ya, pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang bentuknya tumpeng. Nah, tumpeng ini bisa menjadi acuan kita untuk mengkonsumsi makanan dalam satu hari. Ya, misalnya satu hari itu karbohidrat ya, kita boleh konsumsi 3-4 porsi. 3-4 porsi. Nanti kita hitung nih. Pagi saya sudah makan misalnya nasi sama mie. Nasi udah 1 porsi ya. Mie misalnya 1 porsi. Berarti itu udah 2 itu. Udah 2 porsi. Berarti masih punya jatah 2 porsi lagi. Kalau dalam satu hari 2 porsi memang dipenuhi ya nggak masalah. Tapi kalau tiap makan misalnya pagi makan nasi sama mie gitu ya. Siang lagi kan mie ayam sama nasi lagi gitu kan. Itu udah 4 itu ya, sore tambah lagi gitu. Nah, artinya sudah berlebihan. Jadi kita bisa menghitung secara sederhana porsi tadi. Ya. Yang kedua adalah sayur. Ya, sayur itu 3-4 porsi. Nah, itu kita dianjurkan makan sebanyak itu. Dan kita hitung nih, 1 porsi itu ya ukuran sederhananya mangkok ya. Saya sudah makan belum sayuran 3-4 mangkok atau 4 porsi. Sayuran atau lalapan. Kita bisa hitung ya, buah juga demikian ya, 2-3 porsi. Lauk pauk juga ya 2-3 porsi. Itu tercukupi atau tidak gitu. Nah, memang dalam aturannya satu kali makan itu harus makanan lengkap. Ada karbohidrat, ada protein hewani, protein dalam satu kali makan tadi ada nasi dan mie, berarti kan cuma 1 ya, masih 1. Secara jenis 2, ada mie, ada nasi ya, tetapi secara sumber zat gizi dia hanya 1, dia sumber karbohidrat. Nah ini artinya tidak terpenuhi. Nah ini bagaimana kita mensiasati tadi ya, nasi ya, sudah bisa nggak kita membiasakan, walaupun memang kita budaya ya sebetulnya ya, belum disebut makan kalau belum makan nasi gitu ya, walaupun mie sudah, nasi roti sudah gitu, tapi ada unsur nasinya. Sepanjang porsinya masih sesuai tadi ya, 3-4 porsi, insya Allah tidak bermasalah. Tapi kalau sudah melebihi ini, nah ini yang jadi masalah. Dan akan lebih baik lagi tadi, dalam satu kali makan, sesuai dengan pedoman gizi seimbang tadi. Supaya terpenuhi zat gizinya. Ya, karbohidrat kita butuh, vitamin C butuh, serat butuh. Nah, kalau kita hanya makan dari sumber karbohidrat saja, sumber zat gizi lain tidak terpenuhi. Begitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, nah, kalau misalkan, kan ada nih, Bu, orang yang tidak suka sayuran. Nah, gimana sih cara biar bisa mengganti zat gizi yang ada di sayuran, itu biar terpenuhi di tubuh gitu, Bu? Ya, sayuran itu kan sumber vitamin ya, lebih banyak vitamin dan mineral. Nah, kalau di Indonesia memang sumber vitamin dan mineral dipenuhi dari sayuran.
Kalau misalnya memang tidak bisa mengkonsumsi sayuran, itu kita bisa mencari trik ya. Trik gimana ya supaya mindset kita itu berubah, supaya sayur itu enak loh gitu ya. Sayur itu penting loh buat kita. Itu memang mindset yang pertama. Bisa nggak kita mengubah mindset kita supaya kita suka sayur gitu ya. Ada manfaat di balik itu. Yang kedua, kalau masih susah, bisa diubah dalam bentuk lain. Tidak bentuk utuh sayur yang menyebabkan mungkin punya pengalaman yang tidak baik ketika masa kecil gitu ya. Bisa jadi ya orang-orang yang tidak suka sayur, buah, itu biasanya salah satunya itu pengalaman masa kecil ketika dia makan tuh sesuatu yang tidak mengenakan, akhirnya berubah. Nah, ini bisa dibentuk dengan yang lain. Ya, kalau sekarang juga model-modelnya banyak ya, apakah dibuat dalam bentuk jus ya, dalam bentuk stup, dalam bentuk apapun gitu yang bisa membantu begitu. Atau kalaupun memang tidak, ya jalan terakhirnya itu adalah suplemen. Itu sudah jalan terakhir. Suplemen yang mengandung mikronutrisi tadi, ya, vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan gitu. Nah, sebetulnya kuncinya itu adalah ketika kita punya pemahaman, pengetahuan bahwa memang sayur itu penting, mengubah pelan-pelan mindset kita. Nah, mindset itulah yang akan seperti membantu. Ya, kalau mindset kita tidak kita ubah, sampai kapanpun, ya walaupun pengetahuannya tinggi, ini tidak akan berubah. Gitu. Nah, itu mungkin trik-triknya ya, atau mungkin dicari gitu ya, apa sih suasana yang mengenakan ketika makan sayur gitu ya? Apakah di tepi pantai, lihat ombak gitu ya? Udah cari aja, buka layar handphone, ya cari ombak yang sedang bergulung-gulung, atau apa nih, lihat gunung, lihat air terjun gitu sambil makan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi siasat akhirnya makan sayur juga begitu. Gitu kira-kira. Tapi kalau misalkan sayur atau buah itu di jus, itu mengurangi zat gizi di dalamnya tidak sih, Bu? Ya, jadi tergantung karakteristik sumber zat gizinya. Ya, jadi ada vitamin-vitamin yang memang satu rusak dengan pemanasan. Ya, jadi ketika dipanaskan ya akan rusak gitu ya. Atau misalnya dengan pemotongan yang berlebihan, ya pemotongan yang berlebihan, penghancuran misalnya secara elektronik tadi itu hancur. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan zat gizi makanan yang lain. Misalnya kalau jus kan biasanya ditambah dengan gula. Nah, ketika ditambahkan dengan gula ini kan, nah ini tidak murni lagi. Ya, walaupun masih ada mungkin bagian-bagian saripati yang bisa kita makan. Tapi akan lebih baik kalau dalam kondisi buahnya buah potong, misalnya buah segar dibandingkan dengan di jus. Karena tadi ya dengan proses penghancuran itu zat gizinya juga hancur gitu ya. Apalagi misalnya dengan pemanasan-pemanasan. Jus jeruk. Ya, jeruk itu sumber vitamin C. Vitamin C itu tidak tahan, tidak stabil dengan kondisi panas. Jadi kalau jusnya diseduh dengan air panas, ya vitamin C-nya hilang gitu. Jadi memang kalau memang secara pilihan ya, lebih bagus kita makan dalam bentuk potongan-potongan besar ya, dalam bentuk aslinya sehingga zat gizinya tidak banyak hilang. Tapi kalau misalnya saya bisanya di jus aja, boleh gitu. Nah, siasat lain adalah dengan mengkonsumsi bentuk lain yang tidak di jus. Rujak gitu ya. Kalau ada yang suka rujak gitu ya, aduh, ayo kita rujak party gitu kan. Nah, itu salah satu cara gitu ya untuk memasukkan sumber mikronutrisi gitu ya, serat gitu ya. Dengan demikian akan masuk gitu sumber vitamin ya, vitamin C dan mineral yang lainnya ke dalam tubuh gitu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih Bu cara untuk membentuk pola konsumsi makanan yang sehat agar terpenuhi nutrisi di dalam tubuh kita yang sesuai dengan kebutuhan tubuh sendiri itu, Bu? Ya, jadi setiap usia itu punya kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda. Ya. Demikian juga dalam keadaan fisiologis, ya keadaan fisiologis hamil, menyusui. Nah, itu kita bisa lihat panduannya di angka kecukupan gizi. Ya. Nah, itu kita bisa lihat berapa sih. Kalau saya perempuan, bisa umur 20 tahun berapa. Lalu kalau seorang ibu hamil, seorang ibu menyusui, nah itu bisa dilihat di situ. Atau kalau sederhananya, memang kita melihat ke panduan pedoman gizi seimbang tadi. Ya, bahwa setiap orang rata-rata konsumsi makanannya, ya karbohidrat 3-4 porsi.
apa saja sumber karbohidrat gitu ya. Oh, selain mie, ada roti, ada singkong, ada ubi gitu ya. Ini yang bisa jadi pilihan. Lalu kita lihat lagi, berapa sih kebutuhan protein hewani saya? Berapa kebutuhan protein nabati saya? Nah, itu diikuti saja. Oh, saya makan tempe berarti 2 sampai 3 potong nih sehari. Apa teman-temannya tempe gitu? Oh, hari ini tempe, besok tahu gitu. Besok lagi ada kacang-kacangan ya, kacang kedelai, kacang merah dan seterusnya. Demikian juga zat gizi yang lain. Apalagi itu buah ya, buah itu 2 sampai 3 porsi. Nah, buah juga kan bisa seperti kita akali tadi ya, misalnya dengan rujak ya atau dengan jus, itu sebetulnya pilihan yang terakhir gitu ya, karena banyak zat gizi yang hilang. Bisa nggak kita buat yang lain gitu. Nah, di kita kan banyak olahan-olahan pangan lokal yang sebetulnya menarik gitu ya. Salah satunya tadi ada rujak. Rujak itu kan macam-macam turunannya ya. Ada rujak potong, ada rujak bebek, ada rujak apa lagi gitu ya. Kalau orang suka rujak, ya sudah itu aja caranya supaya nanti bisa masuk zat gizinya. Atau suka gado-gado gitu ya, makan gado-gado. Atau diselip-selipkan gitu ya, makan mie, saya suka makan mie. Bisa nggak diselipkan di situ ada parutan wortel misalnya, ada togenya, ada daun bawang. Gitu. Jadi upaya-upaya ini kita lakukan mencari cara supaya nanti bisa terpenuhi gitu. Dan itu cara sederhana sebetulnya. Dan intinya ya, ketika kita makan, kita harus upayakan jaga satu model tadi. Ya, jenisnya banyak tapi zat gizinya satu. Nah, itu yang harus kita upayakan, kita ubah. Bisa nggak kita mengkonsumsi dari zat gizi yang lain? Ya, karena makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kadang-kadang tidak kita rasakan sekarang manfaatnya. Ya, nanti gitu ya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang baru dirasakan. Nah, kalau kita sudah menabung cara hidup sehat dari sekarang, maka kita akan menuainya dengan enak nanti, sehat. Tapi kalau sekarang kita menabungnya tidak dengan persiapan, ya, hanya dengan zat gizi yang maksimum sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan juga akan menuai masalah-masalah kesehatan yang akan datang. Gitu kira-kira. Nah, baik. Sekian obrolan kita bersama Ibu Onilinda SKMMKes terkait pengaruh perilaku konsumsi makanan siap saji terhadap kesehatan tubuh. Nah, seru kan obrolan ini? Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Nah, dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah tidak masalah untuk mengkonsumsi makanan siap saji asalkan tidak berlebihan. Dan juga diimbangi dengan memakan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kami di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dan jangan lupa untuk subscribe, like YouTube kami ya. Saya rasa cukup untuk bincang-bincang dengan narasumber Ibu Oni Linda. Sama-sama. Saya jangan lupa ya, makan dan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat pesan Al-Quran gitu ya. Itu pesan Al-Quran yang harus kita ingat supaya nanti tetap sehat. Ya, terima kasih ya Ibu. Saya Kesa Syifa Nabila sebagai moderator podcast undur diri. Ilahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.